Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan berikan lagi kesempatan untuk kita bisa bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi saya pikir akan terus hujan, pasti banyak yang mungkin berhalangan tidak bisa hadir, dan itu bisa dimaklumi ya. Tapi puji Tuhan, ada yang tiba, begitu tiba hujan, begitu hujan berhenti ada yang tiba hujan lagi. Jadi rupanya cuaca itu sangat bersahabat juga dengan orang-orang percaya. Amin ya, dengan anak-anak Tuhan yang beribadah, saudara ya. Di saat sampai baru hujan, begitu hujan berhenti datang lagi yang lain, hujan lagi ya. Jadi luar biasa ya, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Sepanjang minggu kita sudah jalani, dan tentu ada banyak hal yang saudara alami di hari-hari ini, tetapi kita bisa lewati hari-hari hidup ini bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan ya, karena kebajikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Karena itu adalah bahagian dari janji Tuhan buat semua orang yang percaya, bahwa sekalipun sukar, sekalipun di tengah-tengah kesulitan ya, ada banyak pergumulan dalam hidup kita, tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Buktinya kalau kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan ya. Ada banyak bapak-bapak rohani kita yang sudah mendahului kita di hari-hari ini ya, khususnya di gereja kita, gereja Pentakosta di Indonesia ya. Setiap hari ada saja yang Tuhan panggil, tetapi kalau Tuhan pun masih memberikan kita nafas hidup, kesempatan kita boleh ada, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Amin saudara. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kita tetap setia dalam panggilan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, yang setia sampai akhir, mereka akan diselamatkan. Di akhir zaman ada banyak orang yang mengundurkan diri, banyak orang yang akan jatuh dari iman, kata firman Tuhan, karena sepertiga bintang-bintang akan gugur. Dan saya dan saudara tidak mau termasuk dalam sepertiga bintang yang akan gugur itu. Amin saudara. Tapi kita berusaha dalam pelayanan hidup, dalam roh kita, dalam iman kita, kita tetap meraih apa yang merupakan janji Tuhan bagi kita ya, dimana Allah sudah menyediakan kemuliaannya bagi gereja. Sebab itu mari kita tetap hidup dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang penuh dengan bijaksana, yang penuh dengan hikmat Allah ya. Ada 5 orang yang bodoh, ada 5 orang yang pandai. 5 orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, mereka sebenarnya sama-sama sudah diselamatkan, tetapi karena mereka tidak berhikmat, tidak bijaksana, tidak mempersiapkan yang seharusnya mereka tahu harus dipersiapkan, tapi mereka bermasa bodoh sampai ketika pengantin datang. 5 orang yang bijaksana, mereka yang akhirnya masuk dalam berimpahan bersama dengan Bapa dan perjamuan yang kudus. Kita tidak mau ketinggalan, amin saudara, tapi kita mau meraih janji Tuhan. Nah sebab itu kita buka dalam Roma pasal 5, karena hari ini adalah hari di mana sehubungan dengan perjamuan asa yang kudus. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, dia berkata begini,
Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara dikasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita lihat di sini bahwa betapa Allah luar biasa. Oleh kasihnya yang luar biasa, yang besar itu, kasihnya yang tidak terbatas itu, Dia limpahkan kepada kita, di mana Allah yang oleh Yesus Kristus Dia telah menyatakan dirinya di antara kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini, Dia berkorban, Dia mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya saya dan saudara yang sudah berdosa ini dapat diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan kasih Allah, kalau bukan anugerah Allah bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang sudah disediakan tempat, yaitu api neraka, sebagai hukuman dari akibat dosa dan pelanggaran kita akan Allah. Tapi oleh kasih karunia Allah, di mana Yesus Dia hadir, Dia lahir dan Dia mati dan dibangkitkan, dan dikatakan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, gereja berada, gereja dibentuk, gereja memperoleh hubungan kembali dengan Allah itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa dikatakan di sini bahwa kita diperdamaikan oleh Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi saudara, kita ini sebelumnya adalah seteru Allah. Kita ini adalah musuh Allah. Ya. Kenapa saudara? Dosa membuat antara kita dengan Allah terputus. Tidak ada lagi hubungan antara kita dengan Allah pencipta itu. Karena dosa, karena pelanggaran oleh Adam dan Hawa, sehingga semua yang dilahirkan sudah berdosa dari dosa keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Dan sejak itu manusia menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Saudara, tetapi kita lihat Paulus dalam tulisannya di dalam jemaat di Roma, dikatakan kita ini seteru Allah, kita ini lawan ya dari Allah, karena Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Dan dosa bagi Allah itu sesuatu yang harus mau tidak mau, yaitu hukuman. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita masih seteru Allah, maka Yesus hadir. Dikatakan dengan kematian daripada Yesus, dengan korban Yesus di atas kayu salib, maka kita yang adalah seteru Allah diperdamaikan kembali lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Luar biasa. Amin saudara.
Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh kematian Kristus kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kita kembali diperdamaikan oleh Tuhan. Kita kembali menjadi sahabat Allah. Allah dengan kita yang tadinya ada jarak, seperti jurang antara kita dengan Tuhan, tetapi kasih karunia Allah lewat kematian Yesus, dikatakan salib itu merupakan satu jembatan yang menghubungkan antara saya dengan Allah. Jadi luar biasa. Sebab itu saudara, orang yang diselamatkan ketika kita percaya Yesus, korban darah Yesus, kita diselamatkan. Sebab itu di dalam kekristenan bahwa firman Tuhan berkata keselamatan itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kita tidak dapatkan dengan berbuat baik. Kita berusaha berbuat baik untuk mencapai keselamatan. Tapi justru keselamatan bukan usaha kita, tapi keselamatan adalah pemberian Allah cuma-cuma, anugerah Allah yang cuma-cuma. Kita hanya terima lewat percaya kita akan korban Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya Yesus, percaya darah Yesus, percaya korban Yesus di Golgota, keselamatan menjadi bahagian kita. Ya, kita lihat banyak orang yang mau menggapai keselamatan dengan berbuat baik. Katanya semakin berbuat baik, pahala semakin besar, surga semakin dekat. Tidak, saudara. Firman Allah mengajarkan keselamatan itu anugerah. Amin. Keselamatan itu pemberian Allah dengan cuma-cuma. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena lewat kematian Yesus yang kita adalah seteru Allah, tadinya musuh Allah, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dan apa yang Tuhan berikan ketika itu, kita percaya sudah diperdamaikan. Satu kepastian yang tidak akan diambil dari kita, yaitu keselamatan. Kita baca di sini, yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pasti semua kita diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Yesus, oleh Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang naik ke surga, dan dia berkata bahwa aku kembali kepada Bapa sebab aku menyediakan tempat bagi kamu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi kepastian keselamatan menjadi milik kita, bukan moga-moga kita selamat, mudah-mudahan kita selamat. Enggak, sudah. Keselamatan di dalam Tuhan, ya, kekristenan itu sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Amin. Ya, kekristenan itu semua kepastian real, saudara. Surga menjadi milik kita. Bukan begitu mati numpang dulu di neraka, saudara. Ada ya, gitu ya. Katanya kalau mati sebelum masuk surga, numpang sementara di neraka. Baru ketika sudah beberapa waktu masuk, baru enggak, saudara. Kalau sudah masuk neraka itu sudah selama-lamanya, saudara. Kekristenan itu surga. Orang percaya pada Tuhan atau kepastian adalah surga yang tinggal kekal selama-lamanya.
nggak numpang lagi ke tempat yang satu dulu, enggak. Sebab itu surga itu adalah tempat orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Yesus. Sebab di sini dikatakan yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita yang sudah didamaikan, kita yang sudah memperoleh pendamaian lewat korban Yesus ketika kita percaya, maka kita pasti diselamatkan. Surga itu pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan masuk surga, enggak. Percaya kita kepada Yesus, ada sebuah kepastian bahwa ketika kita mati di dalam Tuhan, kita diselamatkan dan surga menjadi bahagia kita. Amin. Haleluya. Sebab itu saudara, kalau kita yang sudah diselamatkan ini, mari kita tetap pertahankan iman kita. Amin. Pertahankan percaya kita kepada Yesus. Jangan sampai iman kita goyah, iman kita runtuh, jangan sampai iman kita mati. Tapi iman yang ada pada kita sekarang harus kita pertahankan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali beriman kepada Yesus tetap beriman kepada Yesus. Jangan tergoda dengan apapun, sebab kepastian yang ada pada kita yaitu Tuhan Yesus sudah sediakan surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu ada tanda dalam setiap anak-anak Tuhan. Tanda apa? Tanda darah Yesus. Amin. Setiap kita dalam hidup ini ada tanda, dan tanda itu adalah tanda darah Yesus. Seperti Bani Israel, saudara, ketika mereka malaikat maut akan datang karena ada kematian anak-anak sulung, maka firman Tuhan berkata, malaikat maut, bangsa umat Tuhan, ketika ada tanda darah di jenang pintu setiap umat Israel, dan ketika malaikat maut datang melihat ada tanda darah dalam setiap jenang pintu, maka malaikat maut itu melewatinya karena ada tanda darah. Tapi bagi orang Mesir tidak ada tanda darah, maka semua anak sulung orang Mesir mati semuanya, sampai juga anak dari Raja Firaun mati karena tidak ada tanda darah. Tapi anak-anak Israel, anak-anak sulung umat Tuhan, ketika ada tanda darah, malaikat maut melewatinya dan mereka diselamatkan karena ada darah, tanda darah. Begitu juga ada tanda darah dalam setiap pribadi kita di tempat ini. Amin. Dan ketika Yesus melihat, malaikat melihat hal itu, wah, ini anak Tuhan, ini anak yang kukasihi, ini anak-anak raja. Malaikat maut lewat, kehidupan milik kita, berkat milik kita, kuasa Allah milik kita, mujizat milik kita, sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah pun melingkupi kita semua. Tuhan memberkati. Saya tidak banyakkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita mau bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Kita percaya bahwa lewat tubuh dan darah Yesus ada kuasa. Kalau engkau datang dengan penyakit, dengan beban yang berat sekalipun, kalau engkau sungguh-sungguh menikmati tubuh dan darah Yesus, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau menyembah Tuhan. Biar kita minta Tuhan melayakkan kita. Tuhan izinkan kita menikmati tubuh dan darah. Dan kita minta biar Roh Kudus jamah hati kita, sehingga kita memperoleh berkat lewat perjamuan asa yang kudus siang hari ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Bukti kasih kau mencari
Tuhan Yesus, layakkan satu Tuhan, layakkan kami untuk bisa masuk di dalam bersentuhan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biar lewat perjamuan siang hari ini Engkau melawati kami yang hadir Tuhan, sehingga lewat makan dan minum darah Tuhan kami dikuduskan, disucikan, dan keselamatan menjadi bahagian kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya roti dan anggur Engkau sudah kuduskan. Berkati dan pelayan-pelayan yang melayani dikuduskan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk sambil kita mendengarkan satu pujian pada saat sebagai
tetap di hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Saudara tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia melihat hatimu yang terdalam. Dia melihat kerinduanmu. Dia tahu persis apa yang jadi keinginan, kerinduan hatimu sendiri. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya kembali dikembangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Kasih
Angkat tanganmu, percayalah Tuhan akan melawat engkau. Tuhan akan mengangkat segala bebanmu. Dia akan berikan jalan keluar dan kemenangan buat setiap persoalan hidupmu. Angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Hanya Dia yang tahu masalah hidupmu. Hanya Dia yang mampu menyelesaikan semuanya. Baik itu sakit, penyakit sekalipun, beban berat apapun, masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun, angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan, karena Dia yang Allah yang menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau melihat umat-umat-Mu sedang mengangkat tangan mereka. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau dalam rumah tangga kami. Kami perlu Engkau dalam usaha kami Tuhan. Tuhan, bekerjalah Engkau Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa pembelaan-Mu, mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang, kami tidak memikul beban itu lagi. Sebentar kami pulang dan membabarkan yang daripada Allah. Kami pulang dan membawa kelegaan, kelepasan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memikul segala beban kami di kayu salib. Engkau sudah memikul segala penderitaan kami di kayu salib. Engkau sudah mengangkat segala penyakit kami di kayu salib. Engkau sudah mengangkat segala kemiskinan kami di kayu salib. Karena cinta dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami akan tetap beriman kepadamu dan tetap percaya kepada Engkau, Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sebentar kami akan berikan korban persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya yang memberkati setiap tangan memberi maupun diberikan memberi. Kami akan memberi dengan sukacita karena ucapan syukur kami kepada-Mu atas kebaikan Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berikan Tuhan
Haleluya. Amin, haleluya saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan dan umat kita ibadah hari Minggu seperti biasa ya. Umat kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami merasakan Tuhan sudah menjamah kami semua, sehingga bila kami pulang, kami tidak pulang dengan kosong atau hampa. Benar-benar lewat ibadah hari ini, berkat Tuhan melimpah atas kami, jasmani dan rohani kami bawa pulang setiap hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati terus juga kami dalam sepekan ini, dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan di kantor, di perusahaan, usaha, bisnis, apapun, Engkau berkati buat kami berhasil di dalam nama Yesus, dan kami boleh kembali lagi memuliakan Engkau di tempat ini. Yang sudah melayani hari ini, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, berkati PT Kembar Anugerah Ibu Linggawati yang sudah memberikan tempat sampai hari ini. Berkati perusahaan keluarga ini, berkati usaha mereka, buat mereka masyhur Tuhan, dan mereka buat tetap di saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan di GPD dan Mogot Baru Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Berkendaraan berjalan kaki, kami tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing, dan kembalikan minggu depan kami ada di sini untuk beribadah memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita.
Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus, memimpin menjadi bahagian memberkati kita siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa